Kucing itu Prabowo Subianto lol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Itu anak muda, ketua BEM, sampai detik ini masih hidup ya. Loh, kalau saya jadi orang tuanya, saya coret dari kakak, terus terang aja. Kalau cuma mengomentari berdasarkan teori A, B, C, D, E, lu lupa duduk sebagai presiden itu banyak unsur kepentingan tarik-menarik geopolitik. Gua bikin kebijakan ini disikat sama negara sini. Betul. Kalau kamu merasa bahwa dirimu hebat, kita itu semua cuma pengamat. Kita belum pernah didudukan untuk neken nih tombol nuklir nih, lu tekan sekarang. Kita belum sampai tahap itu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, ada satu pernyataan dari Opung ya yang langsung menyita perhatian publik nih. Karena saat menanggapi sosok ex-BEM UGM gitu ya yang menghina Presiden Prabowo dengan memelesetkan nama Pak Prabowo ya, dengan sebutan yang menghina pokoknya guys. Jadilah Opung ini melontarkan kalimat yang cukup pedas buat yang menghina tersebut. Kalian kalau dengar juga pasti nggak habis pikir gitu ya, kok bisa dia ngakunya intelektual, aktivis, dan pejuang demokrasi, tetapi yang keluar dari mulutnya itu justru ejekan, makian, dan hinaan guys. Maka perlu dipertanyakan ya kualitas moral maupun intelektualnya. Dan menurut Opung, alasan kenapa Prabowo tidak pernah terlihat marah gitu ya meski terus dihina ya karena adalah beliau ini memang dikenal sebagai sosok yang penyayang terhadap binatang guys. Ya, binatang dalam arti apa kalian tafsirkan sendiri. Bahkan dengan gaya satirnya ya, Opung mengatakan untung Pak Prabowo ini sayang binatang katanya. Dan Opung juga membedakan ya antara kritik dan juga cacian, dan menurutnya kebijakan pemerintah ini boleh dikritik guys, mulai dari soal ekonomi, program makanan bergizinya gitu ya mungkin ya, hingga berbagai program lainnya. Namun menyerang seseorang dengan kata-kata yang dianggap menghina itu bukan lagi soal kritik guys, melainkan menunjukkan kualitas karakter orang yang mengucapkannya. Dan berikutnya kita akan lihat ya bagaimana penilaian dari Opung Parbelak ya mengenai pernyataan dari ex-BEM UGM ini dan kaitannya soal Pak Prabowo yang sayang binatang. Kita lihat videonya, ini dia. Kucing itu Prabowo Subianto lol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Itu anak muda, ketua BEM, sampai detik ini masih hidup ya. Loh, kalau saya jadi orang tuanya, saya coret dari kakak, terus terang aja. Kalau cuma mengomentari berdasarkan teori A, B, C, D, E, lu lupa duduk sebagai presiden itu banyak unsur kepentingan tarik-menarik geopolitik. Gua bikin kebijakan ini disikat sama negara sini. Betul. Kalau kamu merasa bahwa dirimu hebat, kita itu semua cuma pengamat. Kita belum pernah didudukan untuk neken nih tombol nuklir nih, lu tekan sekarang. Kita belum sampai tahap itu. Mereka udah di posisi itu ya. Iya, dimanapun pengamat itu kan merasa lebih jago daripada Ronaldo yang main bola di lapangan. Iya, oke. Bener nggak? Oke. Coba suruh dia turun main bola. Anjing ini bukan anjing liar. Anjing ini peliharaan orang juga. Peliharaan orang anjing liar ini, anjing gila ini gitu loh. Tapi sekarang orang yang itu ya pemiliknya ini memang sedang membiarkan anjing gila, ya anjingnya ini memang gila gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan wilayah rumahnya itu. Aku pakai baju loreng. Kenapa aku pakai baju loreng? Karena aku lagi kepingin menculik seseorang. Kuculik untuk kunasehati. Biar hilang dulu pikiran-pikiran kotornya terhadap pemerintah, terhadap presiden, terhadap kabinet, terhadap orang-orang baik, ya, terhadap MBG. Aku sangat tidak setuju dengan seorang mantan ketua badan eksekutif mahasiswa yang ada di UGM. Siapa lagi kalau bukan Tio, ya? Dia kemarin menyebutkan satu nama, ya. Nama kucingnya katanya ya, namanya Prabowo Subianto. Memang dia katakan, ya, saya tidak mengacu kepada satu nama tertentu. Maafkan kalau ada kesamaan nama. Kalau kita sebagai masyarakat, asumsi kita, ya, pasti dia, ya, akan mengarahkan kata-katanya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kan begitu. Nah, aku bertanya-tanya, Bapak Prabowo apa nggak marah dikata-katain kayak gitu sama yang namanya Tio? Kan begitu. Ternyata aku dapat jawabannya.
Tahu kalian kenapa Bapak Prabowo nggak marah sama dia? Bapak Prabowo kan sayang sama binatang. Ya Bapak Prabowo kan sayang sama binatang. Sedangkan sama binatang sayang, apalagi sama manusia. Itu yang maksudku. Kita dengarkan manusia biadab ini. Jahanam mulutnya ini ku tengok. Saya mau mulai merespon dengan cerita bahwa kemarin saya itu merescue seekor kucing. Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Prabodo Subiantolol. Ini tidak ada hubungannya dengan nama siapapun ya. Kalau di sinetron zaman dulu, kalau ada kesamaan nama, itu tidak sengaja, hanya fiksi belaka. Nah, Prabodo ini saya rawat untuk memastikan bahwa dia tidak mati karena penyakitnya. Saya obati dengan memberi dia salep anti skabies setiap hari. Setiap saya beri salep dia itu selalu melakukan perlawanan. Jadi kalau saya kasih salep, dia pasti nyakar saya. Hal yang wajar karena memang ketika dikasih salep, kulitnya itu memang akan perih. Respon dia terhadap kasih sayang yang saya berikan itu mencakar dan menggigit. Mungkin ini potret yang hari ini terjadi. Ada sebuah negara yang sakitnya bukan main. Ini kalau ibarat penyakit sudah komplikasi, nggak cukup obat, nggak cukup terapi, harus dioperasi. Sekarang sakitnya sudah di level komplikasi. Sama kayak gitu, ya Bapak Prabowo juga, ya Bapak Prabowo sering jumpa sama anjing gila. Kalau dia lagi jalan-jalan, contohnya lagi di pinggir pasar, lagi jalan-jalan ke Tanah Abang, lagi jalan-jalan ke Jakarta Utara, jalan-jalan ke Cililitan, ya seringkali dia jumpa sama anjing rabies, sama anjing gila. Yang ternyata sebetulnya bukan cuma gigitannya membahayakan, tapi cakarannya juga membahayakan. Nah, Bapak Prabowo ini sebetulnya sangat cuek dengan anjing-anjing gila ini. Ya, sebetulnya Bapak Prabowo tahu, ya kan, anjing gila ini bisa membahayakan orang lain kan begitu. Tapi apalah daya, ya kan, mau dibawa atau mau diamankan bukan anjingnya. Anjing ini bukan anjing liar. Anjing ini peliharaan orang juga. Peliharaan orang anjing liar ini, anjing gila ini gitu loh. Tapi sekarang orang yang itu ya pemiliknya ini memang sedang membiarkan anjing gila, ya anjingnya ini memang gila gitu loh. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan wilayah rumahnya itu. Biar jangan dimasuki kan begitu. Ternyata pemiliknya ini juga bukan hanya ingin melindungi harta, melindungi rumahnya, melindungi keluarganya, enggak. Karena dia juga ya sepertinya dia memperalat anjing gilanya ini untuk menakut-nakuti orang dari rumah tetangganya lain. Memang sengaja gitu loh. Jadi Bapak Prabowo itu udah terbiasa ketemu sama anjing gila. Tapi cemana lah mau dibilang ya kan, sebagai naluri seseorang, yang pertama bukan anjingnya, yang kedua Bapak Prabowo penyayang binatang. Iya kan, ketemu sama anjing gila, mau ditertibkan bukan anjingnya. Ketemu sama biawak, mau ditertibkan takut menggigit. Ketemu sama kucing kurap, mau dielus-elus nanti dia kena penyakit. Itu dia, makanya aku bilang, ya kan, Bapak Prabowo, ya, karena sayangnya sama binatang, beliau itu nggak mau sampai mengganggu manusia. Sampai ada satu ketika, satu momen, biar tahu kalian, ya, ada semut pun berjalan di sekitaran rumahnya di Hambalang, itu dilarang untuk dimatikan beliau. Itu dia, semut lo, apalagi anjing gila. Bukan juga punyanya. Kalau sempat dimatikan itu artinya apa? Kalau dimatikan itu artinya mengganggu hak dan milik orang lain. Itu dia. Karena anjing-anjing gila ini banyak yang punya. Gimana lah mau dibilang ya kan? Ternyata betul ya Bapak Prabowo. Kalau ada yang sok-sok merasa aktivis, sok-sok merasa influencer, sok-sok merasa peduli atas bangsa ini, beliau diam aja. Karena apa? Beliau itu sayang binatang. Kuncinya di situ. Artinya apa? Jangankan manusia, binatang aja dia sayang, apalagi manusia. Dianggap aja itu angin lalu ya kan, anggap kentut. Memang betul ya, banyak hal-hal yang kita perlu kritisi dari kebijakan Bapak Prabowo ya.
kita kritisi masalah MBG, kita kritisi masalah Koperasi Merah Putih, kita kritisi masalah melemahnya rupiah, kan begitu? Kita kritisi, ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan pernah kita mengeluarkan diksi-diksi yang memang betul-betul ya menampilkan bahwasanya kita itu sebetulnya bajingan. Betul, itu kan bajingan. Aku bilang sama kalian, kalau di hatinya ada mutiara, yang keluar pasti kata-kata mutiara. Kalau di hatinya ada emas, pasti yang keluar adalah kata-kata emas. Tapi kalau kata-kata tolol, goblok, bodoh, segala macam yang keluar, berarti isi hati dan kepalanya bodoh. Ku cek and recheck ya. Ternyata kawan ini ya, ini nggak tahu aku entah betul entah nggak. Katanya dia cuma lulusan pakai C. Pakai C. Aduh. Aku tidak sedang apa namanya ya? Aku tidak sedang mendiskreditkan orang-orang ya atau anak-anak dengan lulusan paket C, karena orang-orang yang pakai C ya itu bisa berprestasi kan begitu. Nah ya, tapi kalau Tio ini lain, prestasinya paling tinggi jadi ketua BEM, itu aja diundang kemana-mana. Karena apa? Karena nyonyornya itu. Yang menyewa Tio Ardianto ini ada dari karyawan PT Jarum Kudus. Jarum Kudus ini yang membeli BCA yang dijual murah oleh Ibu Megawati, setahu saya. Itu saja poinnya. Tapi yang kedua, saya mau bicara Tio ini adalah seorang tamatan paket C ya. Saya sebagai yang pernah kuliah di universitas negeri ya, kok jarang ada paket C yang masuk universitas negeri, apalagi nih kelasnya UGM. Ternyata kita perlu katakan ini sama Rismon dan juga Roy Suryo ya. Ternyata bukan ijazah Bapak Jokowi yang perlu diperiksa, ijazahnya Tio. Ijazahnya Tio yang perlu diperiksa, yang perlu diteliti itu ijazahnya Tio. Pakai C. Aku tidak sedang menjelek-jelekan pakai C, tidak. Karena semua orang berhak untuk memiliki pendidikan, berhak mendapatkan pendidikan. Tapi kalau sempat dia pakai C, ya itu nggak tahu diri namanya itu. Iya kan, kalau memang sempat. Dan juga itu tadi katanya dapat gaji dia, ada yang bayar, ada yang bayar. Bung Parbela sampai sekarang jujur aja lagi nunggu-nunggu bayaran ini. Tapi jujur aja aku bilang, ya aku tunggu pembayaranku sampai 5 miliar. Kalau ada yang berani membayar aku 5 miliar, ya aku akan berkuar-kuar. Aku akan bicara tentang apa saja keinginan dia. Sebentar dulu Bung Parbela, murah kali. Kita naikkan jadi 50 miliar. Bung Parbela, transaksi apa ini? Belum apa-apa, udah naik 10 kali lipat. Gimana lagi mau gue bilang? Sama aku sama Bapak Prabowo, sama-sama sayang binatang. Dan kemarin dia gabung dengan Islah Barawi dan dia puji-puji Saiful Mujani ya. Islah Barawi, Saiful Mujani yang kemarin waktu acara Idul Adha yang mereka omongin itu bukan Idul Adha, silaturahmi halal bihalal, yang mereka omongin bagaimana caranya supaya Bapak Prabowo dimaksudkan. Halal bihalal isi diskusinya pemakzulan Bapak Prabowo. Ada 3 pejabat daerah yang menghubungi saya, padahal enggak ada interaksi sebelumnya, yang menyampaikan satu pesan, bahwa kalau sama Pak Prabowo jangan keras-keras. Apa yang saya tangkap dari peristiwa itu, TNI memang hanya datang untuk ngasih sembako. Betapapun rumah kami termasuk kayaknya bukan yang prioritas untuk dikasih sembako, meskipun ibu saya senang. Tapi saya menangkap apa? Pesannya jelas, bahwa kami sudah tahu rumahmu. Ketika kita keras sekali ngomong maling berkedok gizi, ketika kami nyurati UNICEF untuk minta tolong, help us tell Prabowo how stupid he is as a president. Karena kita nggak, betul kata Prof. Saiful Mujani, ini orang udah nggak bisa dikasih tahu lagi bahwa setiap usaha menekan sebenarnya adalah energi bagi perlawanan. Saiful Mujani, udah ketahuan kan? Udah ketahuan dari mana racun dia dapatkan. Ya, walaupun datang sembako, walaupun ibu kami senang, mak lu dapat sembako juga.
Sekarang begini, kalau misalnya ada pembagian sembako secara menyeluruh di daerah tempat tinggalmu dan keluargamu dapat, itu artinya bukan cuma rumahmu aja di sasaran. Berarti ada rumah-rumah yang lainnya yang memang betul ya sedang diberikan atau mendapatkan bantuan dari TNI. Ada 3 kepala daerah yang memberitahukan kepada saya, supaya jangan keras-keras ngomong bicara tentang Bapak Prabowo. Sekarang aku bilang sama kau, kalau memang gentleman kau sebutkan siapa nama pejabat daerahnya. Nggak usah banyak cerita, nggak usah main lempar batu sembunyi burung. Opung Parbelak lempar batu sembunyi tangan, bukan lempar batu sembunyi burung. Jangan nyampe-nyampe ke burung dong, Opung Parbelak. Malam Jumat ini. Lempar batu sembunyi tangan. Kau tuduh pejabat daerah. Siapa? Kasih tahu. TNI tahu rumah kami. Itu ingin memberitahu. Kami tahu rumahmu. Ku bilang sama kau, ya nggak begitu pun caranya. TNI dan juga Polri ya itu punya satuan yang namanya reserse. Ada intelnya. Kalau TNI ada badan intelijen strategisnya, ada baisnya. Nggak perlu dengan cara-cara seperti itu. Jujur aja aku bilang sama kau, minta maaf ini, minta maaf gampang aja sebetulnya ya. Kalau misalnya ya kau itu ya bisa saja membahayakan negara menurut presiden. Bisa saja kau udah nggak nampak lagi. Tapi presiden kita bukan Soeharto namanya. Yang jadi presiden itu menantunya. Beda orang, beda model. Ya, itu dia. Jujur aja aku bilang. Ya, kalau sempat si Tio ini, kalian lihatlah 3 hari lagi. Kalau sempat 3 hari lagi si Tio ini, ya mukanya kena air keras. Itu nanti yang disalahkan TNI lagi. Rupanya betul lah misalnya TNI. Karena apa? Sakit hati. Karena apa? Disangkut pautkan dengan orang yang mengintimidasi si Tio. Kan kemarin kan bapak-bapak di TNI kan begitu kan alasannya kan. Karena sakit hati kan. Karena siapa namanya? Si Yusuf ya. Siapa namanya? Indra Yusuf siapa? Lupa aku. Ya. Yang dari kontras itu ya kan. Ya karena nggak terima mereka itu, nggak setuju dengan apa yang dilakukan si wartawan senior itu, gitu loh ya. Jadi jangan pernah kalian mau terhasut, lihat sendiri ya. Dia ini sudah satu kelompok dengan Islam Barawi, satu kelompok dengan Saiful Muzani, satu kelompok dengan Sukiri, satu kelompok dengan ya itulah dia yang kusebutkan tadi ya. Ingat ya, kenapa orang ini ya masih bisa bernapas, masih bisa hidup sekarang ya? Karena apa? Karena Bapak Prabowo sayang binatang. Aku tidak menyebut mereka binatang. Sedangkan binatang sayang Bapak Prabowo, apalagi manusia itu ya. Jadi relationship-nya ya, korelasinya di situ. Aduh Tio, tahu kalian ya, si Tio ini sebetulnya ya sedang menikmati ya gemerlapnya lampu panggung, biar tahu kalian. Dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, dipuji sana, dipuji sini, sampai Mahfud MD pun dikatakan dia adalah anak yang sopan. Saya suka sama anak ini karena dia anak yang sopan. Pak Mahfud, kalau ngajarin anak sopan santun harus dengan keras. Lihatlah itu, kau puji-puji jadi ngelunjak kan? Berarti kayak gitulah cara mendidik anak. Ada kalanya kita memuji, ada kalanya kita memakai rotan. Tapi kalau kayak gitu contohnya, ada yang membela, ada yang memuji, melunjak dia. Dan sebetulnya, biar tahu kalian, ini orang, ya ini manusia, nalarnya ini biar tahu kalian cetek, rendah. Coba ya, apa dibilangnya? Bapak Prabowo keluar itu cuma untuk ngemis-ngemis, ya, ngemis-ngemis, ya, minta investasi, utang segala macam. Dia nggak bisa menyamakan dan dia bisa membedakan ya yang mana utang dan mana investasi.
Oke guys, jadi seperti itu ya, kalian boleh tafsirkan sendiri kira-kira pernyataan dari Opung ini maksudnya seperti apa gitu ya. Dan pada akhirnya rakyat bisa membedakan lah mana kritik yang membangun dan mana yang sekedar cacian yang dibungkus aktivisme guys. Ketika kritik berubah menjadi penghinaan, maka yang rusak adalah kredibilitas orang yang menyampaikannya tersebut. Dan mungkin itulah alasan kenapa sebagian orang memilih tetap tenang ya menghadapi serangan-serangan semacam ini, karena ya dianggap sepele aja guys. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!